interview. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku akan bahas tentang salah satu pertanyaan yang banyak banget masuk ke DM aku, yaitu tentang agensi yang ada di Saudi Arabia. Yaps, Abdal Company. Mungkin bagi sebagian teman-teman udah familiar ya sama Abdal Company ini. Dan kebetulan kenapa aku berani ngebahas tentang Abdal, karena aku under Abdal dan ini udah mau masuk ke 4 tahun aku bareng sama Abdal gitu. Meskipun aku kerja di rumah sakit, tapi aku masih bareng agensi gitu. Nah, Abdal sendiri itu adalah salah satu perusahaan ya yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian ada umum juga gitu kan, ada IT. Pokoknya dia itu part. Tapi untuk kali ini aku akan bahas cuman di bagian tenaga kesehatan aja ya, kayak bidan dan perawat. Nah, Abdal itu sendiri sebenarnya merupakan tangan kedua. Jadi ketika aku di Indonesia itu pertama kali aku direkrut oleh PT Fraha Cahaya Lestari, yaitu lokasinya di Makassar. Jadi aku ikut interview, seleksi, kemudian aku dinyatakan lulus. Setelah itu pihak dari PT Fraha ini akan mengirim seluruh dokumen aku ke Abdal untuk dilaksanakan interview lagi, teman-teman. Jadi proses interview kita bareng Abdal Company itu nggak cuma sekali ya, mungkin ada 2 kali gitu ya. 2 kali. Setelah itu kita akan interview dengan pihak user Abdal nih. Aku kemarin sama Mr. Martin ya. Jadi setelah ditanya-tanya akhirnya kita lulus juga dengan pihak user. Nah, pada saat itu proses sebenarnya dimulai dari pengurusan dokumen, kemudian kita lanjut medical check up dan biometrik, dan juga kita akan mengurus seluruh persiapan kita di kantor BP2PMI, tepatnya di Jakarta. Setelah semuanya selesai, kita akan menunggu tiket dari Abdal. Oke. Aku kemarin kurang lebih 3 bulan ya teman-teman nunggu tiket gitu kan, karena juga kemarin tuh lagi pandemi. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya kita berangkat dan sampailah kita di Saudi Arabia. Setelah sampai di Saudi, kita langsung dijemput oleh driver perusahaan, dan kemudian kita akan diantar ke asrama, dan juga setelah 1 minggu atau ya kurang lebih 1 minggu kita mulai proses kesehatan lagi nih, medical check up lagi, karena kita mau mendapatkan ikamah. Ikamah itu semacam KTP ya teman-teman. Jadi di sini wajib banget. Untuk pemeriksaannya itu sendiri ada pregnancy test, ada HIV, terus juga lagi ya kemarin. Pokoknya lengkap deh, ada X-ray juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada HIV, ketika kita tes itu kita bakal dipulangin, karena di sini nggak boleh ya HIV kerja di sini tuh nggak boleh. Jadi pastiin kalian jangan berbohong ketika kalian melakukan medical check up di Indonesia, karena percuma, setelah kalian sampai di Saudi semuanya akan dicek. Setelah selesai medical check up, kemudian kita akan dikasih ikamah dan juga kita akan dikasih nomor HP. Nah, nomor HP itu sendiri adalah nomor dari perusahaan, di mana seluruh informasi itu akan masuk ke nomor kita yang dikasih sama Abdal itu kan. Dan kita akan melakukan foto juga untuk akun Abdal gitu kan, karena Abdal itu punya akun ya. Di situ kita bisa komplain, di situ juga kita bisa ngecek salary kita tiap bulannya gitu kan. Misalnya kalian gaji kalian telat, atau misalnya ATM kalian hilang, atau kalian mau renew kontrak, ataupun semuanya itu ada. Jadi nanti aku bakal tahu aplikasi Abdal yang biasa kita pakai. Oke? Nah, setelah itu kita akan melaksanakan interview lagi. Pasti banyak banget nih dari kalian yang nanya, "Kak, kenapa kita interview lagi? Bukannya kita udah interview ya di Indonesia, malah 2 kali nih kita interview." Nah, ini dia yang membedakan perusahaan Abdal dan PT-PT yang lainnya. Kalau Abdal itu memang dari pihak rumah sakit yang request, rumah sakit A bisa nggak kirimin aku staff, aku butuh staff nih sekian-sekian dari klinik kecantikan ini. Bisa nggak, aku butuh nih perawat dari kalian. Oke, kita akan arrange gitu kan. Maka dilaksanakanlah interview. Jadi teman-teman, walaupun kalian perawat ataupun bidan, itu nggak menutup kemungkinan kalian bisa bekerja di klinik kecantikan ataupun di klinik gigi dental ya. Karena pengalaman aku sendiri, aku pertama kali datang ke sini tuh aku kerja di poliklinik, kemudian aku kerja juga di klinik kecantikan, dan terakhir aku berada di
rumah sakit ini. Kurang lebih udah mau masuk 2 tahun ya aku di Al Salam. Nah, jadi Abdal itu juga sistemnya bagi hasil. Maksudnya bagi hasil kayak setengah-setengah gitu. Ini kita bener-bener open ya, open bener-bener, maksudnya buka-bukaan aja gitu, karena emang ini yang aku dapat dari perusahaan Abdal. Example, dari rumah sakit kita akan dikasih gaji misalnya 6.000 atau 7.000, tapi gaji itu nggak semuanya dikasih ke kita. Kayak gaji aku sekarang mungkin udah mau 4.000 ke atas gitu kan. Jadi mungkin rumah sakit ngasih ke Abdal itu bisa di angka 7.000. Tapi ya itu tadi, karena kita bekerja sama dengan perusahaan, jadi sistemnya bagi hasil. Cuman kalian jangan khawatir, karena uang itu akan dikembalikan ke kita ketika kita exit. Ya, ketika kita exit dan memutuskan untuk tidak lanjut kontrak lagi sama Abdal, semua uang yang sisa-sisa itu, sisa-sisa nggak akan balik ke kita. Jadi mungkin banyak yang takut nih, kalau Abdal kenapa ya kok Abdal bagi hasil gitu. Nah, mungkin banyak banget nih yang ragu mau join sama Abdal, gimana ya kak kira-kira. Aku rekomendasiin sih kalau kalian mau join sama Abdal, karena sejauh ini servis Abdal itu bagus banget. Kita nggak usah perlu pusing-pusing mikirin ini itu, karena mereka itu bertanggung jawab ya teman-teman. Mungkin ada beberapa keluhan kayak aku waktu itu, aku tuh telat gaji gitu mungkin 3 bulan, tapi itu bukan salah dari agensi kita, itu salah dari rumah sakitnya yang telat kirim per bulannya gitu ke Abdal. Kalau Abdal sekarang, jadi kita punya sistem salary slip. Kita akan terima salary slip dulu, dan setelah itu 2 atau 3 hari kita akan terima gaji. Jadi menurut aku worth it sih. Terus juga kalau misalnya kalian renew kontrak, nah itu juga gaji kalian bakal dinaikin teman-teman, at least 300 or 400 but this is enough. Oke, setelah itu apalagi ya, dan juga nih pesan aku, ketika kalian memilih agensi di Indonesia, pastiin agensi kalian itu terpercaya. Kemudian kita bisa cek nih di daftar BP2PMI, PT-PT apa yang benar-benar bekerja sama dan menyalurkan tenaga kesehatan ke Saudi itu real, bukan tipu-tipu ya. Karena banyak banget teman-teman yang kena tipu, bayar 20 juta, bayar lebih dari 25 juta juga, dan ternyata gagal berangkat. Nah, terus kalau Abdal itu sebenarnya perusahaan yang khusus untuk tenaga kesehatan sih sebenarnya ya, di sektor kesehatan. Tapi nanti beberapa tahun ke depan Abdal juga akan membuka lebih banyak peluang untuk sektor-sektor yang lainnya. Jadi kalian pantengin aja info-info dari aku, karena aku bakalan update terus setelah ini. Oke, nah jangan lupa subscribe, hidupin notification juga. Jangan sampai kalian ketinggalan info-info terbaru tentang loker-loker di Saudi, tentang huru hara kerja di Saudi. Oke? Bye-bye.